Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message Biblical. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Bersama saya Leonardo Syamsuri, saya hari ini akan membahas tentang doa. Nah, saudara kalau ngomong doa nih ya, pengalaman saya nih sebagai orang Kristen dulu waktu sebelum jadi hamba Tuhan ya. Dan sekarang setelah saya jadi pendeta dan jadi gembala sidang ya, saya suka dapatin gini. Beberapa orang, tentu nggak semua orang lah ya. Beberapa orang males loh kalau disuruh doa loh. Tapi kalau pelayanan mau melakukan pelayanan, wah semangat. Tapi kalau udah doa rada-rada gimana gitu saudara, ya kan? Pernah nggak saudara? Atau saya berharap Anda sih nggak gitu ya. Nah ada juga kadang-kadang saudara ketika kita bikin seminar doa atau pembekalan tentang doa yang hadir nggak banyak. Tapi kalau kita bicara soal uang, kita bicara soal topik yang lain, lumayan yang datang gitu loh. Ini yang saya lihat. Nah, saya berharap saudara kita mesti mengerti apa sih manfaatnya doa buat saya gitu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang manfaat doa bagi saya. Maksudnya saya kalau lagi berdoa tuh ada manfaatnya gitu. Saudara nggak akan pernah mau belajar sesuatu yang nggak bermanfaat buat saudara. Betul gitu kan? Anda nggak pernah mau makan sesuatu yang nggak bermanfaat, saudara. Vitamin misalnya. Ya mana mau Anda minum vitamin yang nggak ada manfaatnya buat saudara. Buat apa gitu kan gitu ya. Tapi kalau kita tahu ini bermanfaat buat saya, pasti kita akan lakukan. Nah, saya mau dorong saudara men-encourage, memotivasi saudara, mengingatkan saudara betapa pentingnya doa. Dan ini doa ini penting bukan buat orang lain saja, tapi buat saudara dan saya yang berdoa. Buat si pendoanya. Jadi saudara doa sebenarnya bukan hanya berguna bagi orang lain. Orang yang kita doakan tidak. Tapi justru waktu kita berdoa sebenarnya itu bermanfaat buat kita si pendoanya. Kalau kok bisa? Yes, sangat bisa. Nah, saya akan memberikan Anda beberapa poin manfaat dari doa buat saya. Manfaat doa bagi saya yang berdoa. Ready? Kalau Anda mau catat silakan Anda boleh siapkan catatan di mana Anda memungkinkan untuk mencatat. Yang pertama, dia akan memberikan kelegaan ketika Anda dalam tekanan dan tantangan. Yes. Saudara justru waktu Anda berdoa, di situ Anda bisa release, Anda bisa ngalamin kelepasan, Anda bisa ngalamin kelegaan dari tekanan hidup. Mazmur 118 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ada firman Tuhan bilang begini. Dalam kesesakan katanya, aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi dalam kesesakan si pemazmur ini berteriak atau berdoa sama Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan apa? Memberi kelegaan. Tuh, ayat ini bilang saat saya dalam tekanan, saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kelegaan. Tuhan di pihakmu. Aku tidak akan takut. Di situ dia akan mendapat kekuatan baru yang dari Tuhan. Yang dapat apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku. Dia bisa seperti itu loh. Kenapa? Ada kekuatan dalam doa. Makanya ya, ada kelegaan dalam doa. Makanya gini. Orang kalau lagi stres, orang lagi ngalamin tekanan dalam hidup ini, bukan healing sebenarnya jawabannya. Saya nggak bilang bahwa jalan-jalan atau punya waktu istirahat itu salah, bukan itu maksud saya. No, tapi yang memberikan kelegaan buat saudara saat mengalami stres, tekanan hidup yang berat, itu saat Anda berdoa. Makanya ketika Anda berdoa sebenarnya Anda mendapat kesegaran dari Tuhan. You got the freshness from God. Makanya saudara, orang yang berdoa itu lebih fresh sebenarnya. Orang yang berdoa lebih siap menghadapi kesulitan, lebih siap menghadapi tantangan daripada yang tidak berdoa. Makanya orang yang banyak berdoa, sering berdoa, suka berdoa, maka dia akan menghadapi hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Dia melihat dari kacamata Tuhan. Dia lega, dia tahu ada Tuhan di sana. Makanya kan ada Pak Daud berkata, sekalipun aku di lembah kelam sekalipun, aku tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan. Gitu. Sadar dia akan Tuhan ya. Yang kedua, manfaatnya apa buat saya kalau saya berdoa? Yang kedua memberi kekuatan. Ketika harus berhadapan dengan kesengsaraan. Ada orang-orang yang sedang mengalami kesengsaraan bisa terjadi. Mungkin ada pihak keluarga yang dia cintai, kehilangan dia keluarga yang seperti itu. Usaha yang merosot kemudian jadi bangkrut misalnya.
Atau mengalami kesengsaraan karena kondisi alam, gempa bumi, gitu ya, terbakar, kebakaran, dan sebagainya. Membuat orang ini sengsara. Nah, ada ayat firman Tuhan yang bilang begini, saudara. Dalam Matius 26, ayat 39 dan ayat yang ke-46. Firman Tuhan bilang begini. Maka ia maju sedikit. Ini bicara soal Yesus waktu harus berhadapan dengan kesengsaraan. Yaitu disalib. Di Taman Getsemani. Saudara, di dalam ayat 39 dikatakan, maka ia, Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Apa yang dia katakan waktu dia berdoa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi ini ayat yang ke-39. Ayat 46 dilanjutkan, dia berkata bahwa bangunlah, mari kita pergi, dan dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia memanggil pada muridnya yang lagi ketiduran waktu dia berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Anda berdoa, Tuhan itu memberikan Anda kekuatan dalam menghadapi kesengsaraan. Jadi orang-orang yang sengsara, lagi menghadapi kesengsaraan, kesulitan hidup ini, perlu berdoa. Karena di dalam doa, you get the strength from God. Anda mendapat kekuatan dari Tuhan. Secara manusia batinia, in your spirit, dalam jiwa saudara, mental saudara, Tuhan beri kekuatan. Makanya saudara, jangan pernah anggap enteng. Apalagi kalau sedang menghadapi kesengsaraan, kesulitan dalam hidup ini. Banyak doa. Jadi yang pertama, ketika Anda menghadapi tantangan, dia berikan kelegaan buat saudara. Yang kedua, dia akan memberi kekuatan kepada saudara dalam menghadapi kesengsaraan hidup. Yang ketiga, manfaat doa buat saudara dan saya adalah mengalihkan fokus. Nah, ini penting nih saudara, mengalihkan fokus kepada Tuhan. Sehingga melihat keadaan kita berbeda. Gini, kenapa sih kita selalu dalam kondisi yang takut, khawatir, cemas, stres, bingung? Karena kita fokus terus kepada masalah. Saudara, kenapa Anda fokus kepada masalah? Karena kita memang dari waktu ke waktu memfokuskan ke situ. Coba ketika Anda ambil waktu untuk berdoa, sebenarnya Anda punya fokus lagi dialihkan sama Tuhan. Alihkan kemana? Ke Tuhan. Orang yang fokus ke masalah, cenderungnya bersungut-sungut. Cenderungnya komplain. Cenderungnya ngeluh. Cenderungnya bisa emosional. Karena ngelihat masalah. Takut dan seterusnya. Tapi ketika fokus kita beralih ke Tuhan, maka kita mulai melihat kebesaran Tuhan. Bukan kebesaran masalah, tapi kebesaran Tuhan. Yaitu apa? Dia yang tidak berubah. Kuasanya yang dahsyat. Janjinya yang luar biasa. Jalan keluar dari dia. Mujizat dan seterusnya. Itu yang membuat kita menyadari bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi pasti akan selesai. Makanya doa itu mengalihkan fokus saudara. Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Bagaimana Daud waktu itu saudara sedang ada dikejar-kejar dengan masalah, dan dia waktu doa ngalamin alih fokus. Ini Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Begitu. Saudara, ya Tuhan, dia bilang betapa banyaknya lawanku. Dia lihat masalah begitu menekan, lawannya begitu banyak. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, bagaimana baginya tidak ada pertolongan, kata dia, gitu ya, daripada Allah. Jadi artinya apa? Setelah anak, musuh, lalu orang mengejek dia, ada satu kata terakhir, Selah. Kata Selah ini adalah dia mengambil waktu untuk Tuhan. Maka kalau ketika Anda baca di ayat selanjutnya, ayat 4, 5 dan seterusnya, dia mulai alih fokus. Dia mulai lihat kebesaran Tuhan. Dia mulai melihat bagaimana Tuhan yang bisa menolong dia dan seterusnya. Jadi hari ini saya ajak saudara ambil waktu ketika Anda ada dalam situasi-situasi masalah-masalah yang Anda sedang bingung, supaya fokus saudara nggak ke situ terus. Alih fokus ke Tuhan. Sehingga Anda melihat ada jalan keluar. Daud waktu menghadapi Goliat karena fokusnya ke Tuhan. Ya, jadi banyak doa. Oke, yang keempat akan membuat saudara bisa terhindar dari apa? Pencobaan. Saudara,
setan itu kan selalu mencoba menjatuhkan setiap orang, menyesatkan setiap orang, kalau perlu orang yang dipilih Tuhan loh. Secara spesifik pun dia mau jatuhkan, dia mau sesatkan. Setan itu berusaha untuk menjatuhkan iman kita melalui apa? Kesulitan-kesulitan masalah dia rancang sedemikian rupa. Yang sering mungkin dikatakan pencobaan. Gitu ya. Nah, ketika Anda menghadapi pencobaan, Anda mau terhindar dari situ dan tidak terjeblos atau terperosok dari pencobaan itu, Anda harus banyak doa. Lukas 22 ayat ke-40, ada satu ayat firman Tuhan bilang begini. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka. Yesus nih yang berkata kepada para muridnya. Apa yang dia bilang? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oh, jelas sekali ayat itu. Yesus bilang berdoa. Ngapain berdoa? Supaya saudara saya, kamu katanya, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Orang mudah terpleset jatuh ke dalam pencobaan karena kehidupan doanya gak pernah dibangun. Jangan heran kalau orang hanya membangun panggung, platform, tidak membangun mezbah, dia bisa jatuh loh dalam pencobaan-pencobaan. Gitu. Jadi pada hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita belajar berdoa, banyak berdoa. Amen. Yang kelima, apa manfaat doa yang kelima buat saya yang berdoa? Memberikan saudara dan saya pengertian atau pencerahan akan kebenaran firman. Firman Tuhan yang ditulis di Alkitab adalah inspirasi atau pewahyuan dari Roh Kudus. Ditulis oleh berbagai orang dengan profesi yang berbeda. Dengan masa waktu penulisan yang berbeda-beda. Nah, gimana saudara bisa mengerti semua tulisan ini? Tidak memakai akal kita. Kita butuh pencerahan dari Tuhan. Kita butuh terang dari Tuhan. Nah, ini terang bisa datang saat Anda berdoa. Jadi sebelum baca Alkitab, waktu Anda berdoa, Anda bisa mendapat pencerahan. Betul. Mazmur 36 ayat 10 ini salah satu ayat kesukaan saya. Bunyinya apa? Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu Tuhan ada sumber hayat, sumber hidup ada pada Tuhan. Terus dia bilang gini, di dalam terangmu kami melihat terang. Kalau mau melihat terang yang Tuhan berikan di Alkitab, terang Tuhan inspirasi ini, kita butuh terangnya Tuhan. Saya sering kasih perumpamaan begini ayat ini. Kalau Anda melihat toko berlian di sebuah toko, di mall, di mana gitu ya, Anda lihat berlian itu selalu ditaruhnya di bawah lampu sorot, bukan lampu neon. Bukan lampu neon, tapi lampu sorot. Mau tahu kenapa? Karena dengan lampu sorot itu cahaya dari berlian itu bersinar lebih jelas, betul nggak gitu? Bukan berarti lampu sorot, lampu neon nggak bisa, tapi jauh kalau lampu sorot itu lebih kelihatan. Pantulannya, betul ya? Saya percaya Alkitab itu adalah berlian yang dari Tuhan. Kalau Anda mau melihat pantulan berlian itu bercahaya, nggak bisa hanya mengandalkan terang neon. Yaitu terang pengetahuan, informasi yang Anda dapat secara umum. Tapi Anda butuh pencerahan dari Roh Kudus. Anda butuh terang dari Tuhan. Nah, terang inilah yang membuat saudara melihat Alkitab itu, wow, Anda akan ngertinya bisa berbeda. Nah, dengan apa? Banyak doa. Banyak doa. Jadi saya berharap saudara, Anda bukan cuma baca Alkitab begitu saja, tapi waktu Anda berdoa, Anda akan mencintai firman. Justru lewat Anda berdoa, Anda mencintai firman. Karena Anda mendapat kedalamannya. Amin. Jadi gunakan waktu Anda untuk banyak doa ya. Jangan lupa berdoa. Karena ada manfaat buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message Biblical. Amin.